Kan, Ya. tidak pernah gabungnya di politik. Ya. Pernah sekali mungkin masa 30 gabung. Ya. Jika ada menunjuk baru bang gitu, kami dipanggil 5 orang, dan timnya ada 5-an. Ya. Dan saya mau milih siapa ini? Kayaknya saya mau milih Opipah. Jawa Timur kan. Ya. Kalau nggak Opipah, saya mau milih Gibran. Ya. Tapi tidak dalam hati saya ya, ini bukan ungkapan yang benar. Nah, Masa basi Deception aja supaya di saya, permukaan iya, gitu, supaya tapi yang saya sesungguhnya mengatakan bukan pada orang lain itu. seperti Iya. itu padahal nanti bukan. Gitu. Tapi yang mantap juga mungkin analisanya itu pipa janda ya. Kenapa? Mau pipa itu janda. Iya. Satu udah. Nah ini mah analisa 17 tahun. Iya. Kalau 17 tahun saya itu Ya. analisa 17 tahun. Yang kedua kalau pilih Gibran, pengusaha gitu kan, banyak duit. Jadi dua-duanya mungkin dengan nggak mungkin ya. Tinggal petunjuk yang lainnya mana. Ke mana? Nadawi itu akan ada ngawitandanya. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maos Al-Fatihah heula Yostos non seng serang padung ke urang mah masih keneh normal. Jajak mah urang maos Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atur nuhun. Topikna ayeuna nu utami ekonomi. Ngalamun ninggal di puntang balong saat itu akan teh peuting-peuting da karunya kalau ya, ngabanturan anu paeh lajeng ngalihkeun nu hirup nu ageng mah aya sayan keneh belanjang mah emutan teh emut program pemerintah anu dicepeng ku Prabowo bujang-bujang di luhur nu sifat saya turun ke handap kan fisika anu dihandap oge terus garing emut we balong teh dua dinten ge bareula nah emut we karesan ewargi di Kerawang terus 2 kali gagal aduh kumaha lamun teh eta same di ditu ge aya kebon jagong anu teu janten kentang aya nu teu janten alebat pangalengan di Sinulang aya watos Sinulang aya petani ulung anu di Pangalengan sareng eta sareng di pertanian di samida jadi kumaha lamun ieu tanah Sunda anu subur teh pengalaman kitu tah emut teh kana piper anu payun kita mah bagaimana mencerdaskan petani sapi supaya tiasa motekar langkung saya ngagebeg teu boga duit da urang Sunda mah tah emut naon teh mah jadi ketua koperasi pegawai negeri koperasi anu intelektual lah pegawai negeri Akang teh tahun 82 ketua koperasi pegawai terbaik 83 teladan ya nepi ka Gus Dur we kumaha mun antum jadi ke mung jeung dewek malah lain neangan ya Gus Dur iya Gus Dur eta da sahanapeun yusana teh benten 5 tahun kolot-akan emut teh kana piper nu ti payun masalah teh urang teh modalnya modal tar badana da bantosan ka Ieu Burhan anu seueur patali pakaitna sareng gegedean di Jakarta sopi urang eta ge ari hasilna mah tangtu jang urang Tatar Sunda
modalna mah nyangakeun ieu teh bantosanana. Pun ieu nang ya tos ngadama wadah. Naon teh? Pajajaran Siliwangi Nusantara. Pajajaran Siliwangi. Utamina avoid political activities but kanggo perut para prajurit. Terus aya terus kayak legalitas di Departemen Menkumham ya. Dan asa gede akan nyunkeun saran anjeunna teh. Halusna mah kejang level nasional kan. Tong ditonjolkeun etana ada henteu kana politik eta. Tapi akhirnya mah strong tening koperasi teh aya tanpa politik mah akhirnya kan pemerintah oge kan. Beda we aya matakna nada bantosanna ti Ieu Burhan sadayana teh mewakili di Sumedang, di Pangalengan detos saya emut kananang Pangalengan. Ieu pas pribumi di Pangalengan mah ya. Dina kopi kentang. Indramayu ge aya Pak. Kan? Indramayu. Mana? Indramayu. Indramayu. Si Sumedang mah nu sakaterang akang Pak Omas. Karawang ge aya. Ya. Pak istilah teh anu kana pertanian berarti sami ti pertanian oge kan? Pak Omas janten. Iya. Mohon ya. Pinten sabaraha tahun jarum Pak? Tahun. Kan? 6 tahun. 6 tahun. Mun aya di bantah akang budak ngora keneh ieu mah ya teh. Pas tak janten hoyong ngawinkeun antawis Pangalengan Sumedang. Ieu padi, Pangalengan kopi, kentang. Teh di Cinulang teh naon? Karena jahe di Cinulang masa Jahe sayuran. tah seueur ahli-ahli teh mung nu janten hamatan teh modal ya. Tak kumaha upami akang henteu nganggo jalur politik ya mah. Ieu Burhan ketua Masyarakat Koperasi Indonesia atau akang kaleresan ya koperasi intelek pegawai negeri mah sanes anu kedah langkung sae. Nah, teh tiasa mamanggo koperasi ketua terbaik teladan wae cicing mah. Nada bantosna bade majengkeun. Pertama anu sapi dipayun tos dieu terus didamakuran terus didiseukeun bari dipajengkeun nada bantosana Ieu Burhan kanggo milari permodalan nyangakeun tah bari diupdate tapi mun sanes sapi wuku teu kedah nganggo piperi da ieu mah tos familiar kentang mah kopi tos biasa tah janten pangan teh kentang, jagung, hui, hui anu di Sumedang teh naon teh? Cinaon teh? Cilembu ti puntang seuseurna. Ti puntang. Janten anu ku pemerintah teh acan kalaksanakeun urang payunan ku Jawa Barat. Aya di ibu kota di daya anu ayeuna seueur triliun rupina moal duit ka triliun miliar urang paling ge kanggo sapi kamari sabaraha sapi teh 37 M tah eta payunkeun eta namung anu kedah eta mah kentang da risi atuh upami urang kudu balik deui ka gaplek mah di Pangalengan aya di putrana Haji Adugnya sareng tigin tengisinkeun kan tos ngintun nya ka kolot lah bikin sareng putrana Haji ti IPB nya ngirim sakarang sakarung aduh seus gede langkung ageun atuh dibagikeun ka teu mah sakarung medangan sorangan di putang da ieu tos gambaran sanes anu ilusi ge mah
terang nu ngagarap tah. Tapi ge insya Allah tah ayeuna waktu kamari akang naroskeun peryogi teh eta teh nu ngingu sapi juga kayak itu anu nawiskeun teh kawa gambaranna ieu anu satengah ton 470 kilo gitu. Mung nawiskeun 32 eta. Mangga capa kakirangan we 1 juta. Teh heula cenah urang eta heula jeung eta. Pak Burhan yang dah urang dia urang. Jalan Raya Pengalengan bumina. Namun teu aya dokapna teu aya ayeuna mah teu aya eta aya niat bade ieu bade kurban duka di nu sanes mah di dieu mah teu aya. Tah ieu nu kapihatur teh. Kumaha upami majengkeun ieu paper teh kanggo ti ketua Tata Liwargi Ikatan Sunda kan sekarang sekretaris majengkeun ka ketua masyarakat koperasi. Jantan Harisulus Fan inilah politik ya, ya Pak. Ini pemeninggal aja. Perhatian pemerintah kan ke petani, ke nelayan, ke UMKM, 3 kan ayah, padahal sering ayah. Pencitraan yang unggul. Ya mohon. Sekarang anggaran oke kan alih pisah kan Mohon. sektor pertanian. Kredit bank kan hanya 6% dari satu kredit ke pertanian. Petani nelayan apa segala macam 6%. Yang 90 sekian persen kan formula berat kan. Mohon. Jangan upami diajukan ayeuna waktosna kira tepat. Mohon. Habis nyusun programnya Prabowo nih. Semangat cair. Mohon. Dan dia menggunakan DPR dan Universitas Pertahanan, Indonesia Pertahanan untuk ngebor di berbagai tempat. Saya 80 kilo bor yang berhasil Mohon. untuk menangani El Nino ini. Dia berharap bulan depan ini jasa 200 di berbagai tempat. Itu lebih baik daripada PUPR. Ya. PUPR itu juga ngebor. Ongkosnya 700 juta satu bor, satu lubang. PUPR. Tapi keberhasilannya hanya 10%. Ya. Prabowo ini hampir 90% keberhasilannya. Ongkosnya 1 miliar. Ya. Satu. Beda sedikit tapi kalau kita berhasil. Lebih berhasil. Itu di mana-mana sekarang di Pitatogan Kamari, Sorten, abinya dia sekarang ada seminar di Jakarta. Itu yang dibahas mengenai kita harus mandiri dalam hal air karena kita berat sekali ke depan itu upama itu tidak diperhatikan. Nah, program kedua yang tinggal sebagai program yang baru adalah keinginan untuk memberi makan semua siswa. Nah, bagian ngetang-ngetang makan. Tolong dihitung berapa itu ongkosnya. Jadi murid SD sampai SMA ada 44 juta. Ditambah dengan balita itu 30 juta. Mau TK. Ya, PAUD TK. Jadi ada 74 juta. Ditambah dengan ibu hamil 3 juta. Indonesia itu setahun ada 3 juta yang hamil. Jadi ada 77 juta. Ditambah dengan pesantren 5 juta. 82 juta. 82,9 persisnya juta anak. Ini mau dikasih makan setiap hari. Satu orang $1. $1 hitungannya $1, 15.000 rupiah. Dia datang dikalikan habisnya hampir 400 triliun setahun.
sama dengan membangun IKN untuk ngasih makan 400 triliun. Udah itu satu programnya Prabowo. Dan ini dampaknya akan sangat besar karena di negara-negara yang di bawah kita saja, India itu income per kapitanya $2.600. Kita income per kapita hampir $5.000. India sudah 11 tahun yang lalu mulai melaksanakan program makan siang untuk seluruh anak kecil. Yang mereka kasih makan 160 juta orang setiap hari. Itu mampu India, dan ongkos di India satu anak itu hanya 30 sen dolar. Jadi ya sekitar 5.000 rupiah. Karena yang vegetarian kan cukup Ya. dengan nasi sama sayur ya. Kita rencananya $1. Dan itu akan menstimulus perekonomian di desa. Dijanjikan ini tidak boleh suka asing ikut-ikutan nanti sebagai konglomerat ikut biarkan ini masalah orang kecamatan, orang desa. Ada sekolah, 5 sekolah misalnya di desa ada sekian ribu anak, biarkan orang desa itu yang mempersiapkan perusahaan catering dan mengelola. Jadi mereka juga punya income ya. punya income dan apa namanya, berasnya, telurnya, ayamnya dari hasil setempat. Itu satu hal yang akan sangat besar dampak. Karena di India itu Tosca tinggal 11 tahun. Kan orang India sekarang menguasai di mana-mana. Lembaga-lembaga internasional sekarang pimpinannya India semua. Jadi yang menguasai dunia itu seorang India sebetulnya. Wali kota London adalah orang India juga kan. Itu sudah lain. Sementara kita itu hampir, pemerintah sih melaporkan 26% stunting. Stunting dan ya. Kekeh anaknya. Kemampuan otaknya rendah, kemampuan fisiknya juga sangat rendah. Padahal angka sebetulnya masih 31%. Bayangin 31% anak-anak kita dalam keadaan seperti itu, Indonesia punya masa depan seperti apa nantinya kalau tidak ditolong oleh makanan yang baik sejak sekarang. Itu satu. Yang kedua, Prabowo ini sudah bikin rumah sakit tentara, Pak. Selama 4 tahun ini dia bikin 25, dan bulan depan ini bulan November dia akan meresmikan 25 rumah sakit, dan satu di antara rumah sakit itu rumah sakit terbesar militer di Asia Tenggara dengan tempat tidur 1.000 di daerah Bintaro. Ya. Tadinya diperkirakan itu adalah rumah sakit terbesar di Asia, ternyata enggak. Ya. Di Turki ada yang 4.000 tempat tidur. Jadi dia ingin ke depan itu bikin rumah sakit yang lengkap di setiap kabupaten. 200 kamar, ada CT scan, ada PET scan, ada MRI, pokoknya lengkap, rumah operasi dan sebagainya. Untuk membuat 200 kamar. Ya. Satu rumah sakit diperlukan 2 miliar kali 730 kabupaten. Yang di data terakhir 600, karena yang lainnya sudah punya. Terus ditambah dengan ingin buat sekolah unggulan seperti sekolahnya Taruna Nusantara. Sangat terobsesi beliau dengan sekolah Taruna Nusantara. Itu di setiap kabupaten. Kali 730 kali satu sekolahnya itu harganya berapa? Saya ada datanya. Jadi total ini akan dikeluarkan sekitar 650 triliun tambahan dari situ. Belum program-program lainnya. Ya program lainnya rutin lah. Pertanian, energi, pemberantasan korupsi, birokrasi, perbaikan pegawai negeri, perbaikan gaji dan sebagainya. Ini yang tambahannya yang kita harus. Nah, di mana harusnya? Kan itu pertanyaannya. Dari mana uangnya? Nah, sekarang ini orang Indonesia itu adalah orang yang paling malas bayar tol.
kita yang masuk daftar itu bagian di atas. Orang-orang kaya, orang kita itu pajak kita hanya 9,1% dari PDB. PDB kita sekitar 20.000 triliun. Kita sekitar 1.700 dan 1.800 triliun pajak. Hanya 9,1%. Negara lain seperti Kamboja itu 18%. Vietnam itu 23%. Malaysia 16%. Jadi kita itu ditipu lah kita ya. Saya ada cerita pernah ada tokoh besar hari Jumat saya dipanggil di istana. Terus ada Menteri Keuangan, jadi kita ngobrol bertiga. Menteri Keuangan lapor bahwa si ini nggak mau bayar pajak, jumlah utang pajaknya 3 triliun. Terus saya lihat komen beliau ya, komen orang besar itu, ya komen tuh gitu makanan orang kaya itu nggak mau bayar pajak. Anda kan presiden, atau gitu pulang dari situ, saya terus mikir jalan, jangan-jangan itu dari telepon juga. Saya kena presiden, terus si itu bilang uangnya dipakai apa bro? Jangan-jangan begitu kan, jadi jelek pikiran itu. Dan itu besar sekali di atas itu. Mereka itu kan misinvoicing Pak. Mereka kan punya semua punya perusahaan di Singapura atau di Hong Kong. Jadi mereka itu ekspor ke perusahaan dia yang di Hong Kong atau di Singapura. Invoice-nya dibikin rendah dari sini. Kemudian dia impor juga dari perusahaan dia di Singapura. Invoice-nya dibikin tinggi. Jadi netnya kecil. Jadi bayar pajaknya kecil. Dan itu merajalela di kita. Itu sumber dana Pak Jadi yang sedang saya pikirkan. Saya terus menghadap ke Bank Dunia. Saya menghadap Bank Dunia. Saya bilang, Ibu Kakkonen, ketuanya orang Finlandia. Saya bilang, menurut Anda gimana? Indonesia bisa nggak naikin pajak setahun 2%? Dia bilang, berdasarkan pengalaman Bank Dunia melihat di mana-mana, kalau terus-terusan 2% susah. Tahun pertama mungkin bisa 2%, karena dari basis yang rendah. Tapi tahun berikutnya akan mengecil. Nah, kita berencana untuk menaikkan pajak itu menjadi 16%. Kalau bisa di 16% selama 5 tahun, dari 9 jadi 16. Kalau bisa 16%, kita bisa menampung di ujung itu 1.300 triliun tambahannya. Dari yang kita perlukan sekarang sekitar 1.300 triliun. Selamat lah itu satu sumbernya. Sumber yang kedua, ternyata perekonomian kita ini yang sekarang ada ini besarnya underground economic. Underground economic. Narkoba, korupsi, segala macam. Pinjol dan lain sebagainya. Pinjol yang tidak terdaftar di OJK itu mencakup sekitar 50% di bawahnya. Yang tidak muncul, tidak ada datanya di dalam. Jadi nggak ada pajak. Nggak ada pajak, hanya 40%. Pernah dicoba dikonfirmasi ke Direktur Jenderal Bea Cukai. Iya. Saya bilang, Pak, kalau bea cukai kita sekarang kira-kira berapa yang penyelundupan itu? 30%? Enggak, bukan 30%, 50%. Penyelundupan. Jadi nggak masuk pajak. Jadi law enforcement dan usaha-usaha untuk menangani persoalan ini, untuk menaikkan perekonomian kita, sungguh sangat
tidak terjadi koordinasi. Jadi ini hal yang memerlukan kepemimpinan yang sangat kuat bisa menyelesaikan itu. Jadi sumbernya sebetulnya banyak di kita itu, tapi tercecer dan berada di mereka yang menguasai negeri ini sekarang ini. Nah, kalau sekarang diajukan diduduki kedua, mungkin kita harus nggak sabar. Nanti tuh Pak, maunya Prabowo semua anak diberikan susu setiap hari. Kita hitung susu itu, kemudian berapa jumlah sapi yang harus bisa menghasilkan susu. Itu dia harus 4 juta sapi. Itu besarnya kebutuhan kita dan itu besarnya penduduk kita. 4 juta sapi dicek ke Australia aja cuma punya 1,5 juta. Australia itu sapi perahnya. Jadi hampir tidak mungkin nanti lokalitas seperti kita di Pangalengan mungkin bisa kembangkan di masing-masing lokal, mungkin baru bisa memenuhi itu. Ini semua kan program dari termasuk satu program perumahan rakyat. Jadi ada pikiran untuk merenovasi rumah-rumah di desa. Kemudian itu menjadi kredit kepada si pemilik rumah, tapi cicilannya disubsidi. Cicilannya dihitung Rp900.000, subsidinya 400, jadi hanya bayar 500, selesai dalam 20 tahun. Jadi selama ini di zaman SBY kita itu kekurangan rumah sekitar 5 juta. Setelah Jokowi kita kekurangan rumah 12,7 juta sekarang. Jadi langsung tidak dalam 10 tahun terakhir ini. Nah itu sudah hitung. Nah, semua program ini saya sampaikan ke koalisi. Di situ ada orang PAN, PDIP, Golkar, semua sekjennya hadir. Saya pidatokan ini semua program. Di ujung malu pengusaha manajemennya. Di ujung tiba-tiba ada yang ngambil saya, Pak, ini kartu nama saya borong Pak. Jadi kaget duluan gitu. Jadi antara politik dengan bisnis memang kita udah Tidak bisa dipisahkan. tidak bisa mendapat corok lah. Ya. Dan selama ini itu yang saya kerjakan, dan kita berharap di bulan ini kita bisa daftar ke KPU kan, presiden, calon presiden, visi misi selanjutnya sudah kita siapkan, tinggal keputusannya. Keputusan. Berskejing Senin nanti di orang menghadap ke Sukala. Saya nggak tahu kenapa di Sukala. Aneh-aneh. Politik ternyata aneh-aneh. Ya. Politik ternyata di luar prediksi. Juga ketemu saya dalam satu kesempatan undangan sama Fadel Muhammad. Sama-sama jadi saksi itu. Saya jadi saksi pengantin perempuan, ada dari dalam ngobrol. Dia bilang kita semua diketik sama Jokowi. Ternyata dia itu nggak tahu siapa yang mikirnya adalah kita ketik semua itu. Hati-hati dulu jangan sampai buat mandatnya Prabowo kedua lagi. Makanya Bang Prabowo puji-puji Jokowi itu dalam rangka menipu atau dalam kondisi tertipu itu. Dia ada kesadaran. Kalau ngobrol sama saya ada kesadaran. Dan dia tetap dalam garisnya. Hanya bagian dari jualan itu, bagian dari jualan. Muji-muji terus di mana-mana. Ya, baiklah kalau gitu Pak Burhan ya.
Tadi saya punya idealisme yang utopis, yang tidak utopistis saja. Kita ini termasuk di Pulau Jawa itu punya tanah vulkanis yang relatif banyak, Jawa Barat tuh. Meskipun sudah tidak aktif lagi, tapi sisa-sisa sebagai bahan pupuk itu baik sekali. Mulai dari Puntang, Garut sampai di Ciremai, Cirebon. Ya. Jadi kalau itu dimanfaatkan dalam kondisi sekarang, khususnya di Tatar Sunda, ada suatu hal yang ironis. Cengek aja harus datangkan dari luar. Itu kan terlalu, ya secara vulgar, begonya itu terlalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja. Sini aja. Kamu Rai ngiring kok. Enggak ini, enggak apa? Bapak nama? Silakan. Jadi dalam pikiran saya, ya, Suruhkan dia. Ya, jangan aja dengan kecil. jadi dalam pikiran saya, sesungguhnya yang proyek yang itu tidak mencapai triliunan, ya. Kalau saya anukan, meskipun yang paling besar barangkali soal sapi itu, ya. Kalau soal nanam jagung, kentang itu lain. Bisa mandiri aja untuk Jawa Barat atau bisa mengekspor ke lain kota itu sudah jadi pelopor kita ini. Dari kondisi pertanian cukup baik kita itu. Nah, keahlian relatif lebih baik dibanding provinsi yang lain. Ketiga, gudang intelektual, ya, dari pertanian Unpad sampai IPB tidak kalah dari provinsi yang lain. Jadi timbul keberanian kita untuk memberikan modal itu aja. Dan insya Allah kita ini masih termasuk, ya, orang-orang yang bersih lah. Belum kena polusi kebudayaan sekarang korup itu. Nah, idealisme saya. Jadi cobalah dulu, ya, bekas-bekas militer macam Panlang, Pak Kuswani yang melihat langsung bagaimana gap antara yang di atas dengan kita. Nah, apalagi kalau dihubungkan dengan politik, mereka tuh sudah relatif kuat, ya, yang sekarang memerintah itu. Sedangkan kita sudah mulai terasa khawatir kelaparannya itu. Padi tidak pernah naik, impor terus. Padahal itu devisa itu bisa sesungguhnya. Subsidi petani lah naikkan tiap segon bangsal itu. Daripada artinya dibarengi dengan aspek hukum. Ya, yang ini. Nah, kita melihat kondisi politik sekarang ini justru bukan kesukarelaan sebagaimana Undang-Undang 45. Yang 5 tahun sekali, paling banyak 2 kali. Ini ingin seumur-umur nurutan Soeharto. Nah, inilah yang harus kita koreksi sekarang. Tidak mungkin without political activities, that is nonsense for economic strengthening. Ya. Nah, itulah jadi. Makanya ini kebetulan kita bangga Pak Burhan di sana. Bukan membebani Pak Burhan. Jadi ini usulan ini seolah-olah juga cambuk untuk yang mereka punya berkuasa. Nah, kalau kita lihat Menteri Pertanian itu bukan untuk how to make strength, more strength untuk para petani.
macam 2 kali itu mungkin tidak tahu Kerawang ini gagal 2 kali. Ya, tidak tahu. Coba kalau mau dinaikkan, itu kan kalau kita belajar ke makro, konsumsi petani kalau diberi subsidi akan naik kan. Itu memberikan dorongan kepada variabel consumption kan. Nah itu juga kita tidak semena-mena. Dan kami sangat percaya sama Pak Burhan, bukan supaya kita dikabulkan, tapi ini kenyataan. Makanya saya dengan rekan-rekan nanti kita bicarakan dulu. Ada saudara kita kan yang di atas. Nah itulah. Jadi kalau untuk ini aja dulu, kentang aja dulu umpamanya. Bagi Mungkin Pak sebetulnya Pak, mohon maaf, Eh? sepertinya ini menunjang ya kalau program memberi makan siswa sama ibu hamil ini menunjang artinya kebutuhan sapi itu kan tadi Australia biasanya 1,5 juta. Lalu kenapa sapinya tidak persiapkan? Saya tidak tahu ya, itu uangnya diturunkan sama Prabowo ataukah itu tersendiri dicari, tapi sudah ready, ada loh yang memasak dari kita, tidak harus dari luar. Begitu juga dengan padi dan sayuran ya, maksud saya gitu. Jadi artinya memang tidak ada ya programnya di pemerintah. Namun demikian kan bagaimana caranya diakalin sama pemerintah. Mungkin maksudnya Bapak gitu ya. Ya jadi sebagai crash program, kebetulan pemerintah itu untuk makan rakyat. Kita mungkin tidak tahu sumber dananya dari Bapak, mungkin Bapak lebih tahu. Ya itu urusan di atas. Tapi kalau sudah ada program gitu, ya kita manfaatkan ini program ini sebagai crash program. Kalau kita lihat ya ke kampung-kampung, sudah ada yang makan 3 kali, tidak ada yang makan 3 kali lagi sekarang. Ya saya kan orang kampung ya suka datang. Nanti yang pasok pengusaha-pengusaha besar lagi, bukan rakyat Indonesia gitu. Itu nanti. Ya, kalau sekarang realitasnya seperti itu. Iya. Kita harus melakukan. Dan Jawa Barat akan semakin berat. Betul. Tidak akan bisa swasembada. Jawa Barat tetap harus impor pangan. Karena daerah Karawang, Purwakarta, Subang itu 400.000 hektar kan sudah jadi daerah Betul. industri. Ya. Itu Jadi satu hal yang kedua, apa namanya, si konten dalam tanah kita sudah semakin menurun sekarang itu kurang dari 2% pada ahli pertanian yang bilang begitu. Ya, ya. Dan itu di bawah 1% sedikit lagi di gurun pasir. iya betul. Jawa Barat. Kimia. Iya. Jadi bagaimanapun barangkali bukan menempatkan pada Pak Burhan dalam doang posisi ya kita. Ini karena logika kita kalau tidak ada crash program tuh jangan ribut kalau sudah ada kelaparan. Kalau sekarang kan ya kasarnya mati itu bukan kelaparan, dimatiin macam kena racun, pemilihan umum di stadion kena racun. Tapi kalau itu katakanlah politik ya. Tapi kalau kurang makan, aduh, khusus untuk masyarakat Sunda Jawa Barat era berat. Nah itulah, makanya kita ingin jadi pionir di sini ya. Tidak sampai triliun, mungkin ratusan M atau puluhan M dulu for the first step lah ya. Nah itu jadi barangkali kita bukan menyudutkan Pak Burhan, minta bantuan kepada Pak Burhan supaya this is the existing, the real condition for the West Java. Ya. Silahkan barangkali ada dari kawan-kawan yang lain dulu ya. Saya akan Pak Omas nih yang ini jago tani dari Sumedang. 1M berapa ini? Ya. MM. Tinggal datang ke Pak Prabowo, sekian M kan barisan itu. Udah modal kerja. Ya. Atau datang ke tadi Pak Yusuf Kala ya. Ya. Udah selesai sebetulnya kan. Iya. Hanya tinggal keinginan kemauan. Iya. Kemarin di Jogja, saya dengan Pak Prabowo dengan calon presiden dan diungkapkan beberapa harta dan AKPN-nya. Ganjar
satu T kan. M. Jadi begini saya itu. Kurang dari saya ikut pesawatnya Pak Prabowo, pesawat pribadi, pesawat Pak Haris saya pindah ke itu. Itu ibu yang 80 orang itu, yang kursinya udah jadi kursi besar kan desain tempat tidur gitu. Nikmat juga. Pengen juga beli saya. Modal kerja 1 M, 1 M. Masa nggak ada yang mampu ya? Datang ke Sri Mulyani aja, duitnya berapa T? Ya tong niru jangan niru nutu bager lah orang. cari Bukan bukan karena ngasih-ngasih gitu loh. Yang jadi permasalahan bagaimana mungkin beliau ini bisa ketemu dengan minimal seperti Pak Prabowo. Kalau langsung ketemu dengan beliau bisa Selesai acara. Lagi Itu. pula saya sekalian menagih janji Nah, iya. sama Pak Burhan Apa kan. janjinya? Saya waktu itu Pak Burhan kalau begitu minta tolong bagaimana caranya Pak Burhan mengkondisikan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Profesor dalam kapasitas sebagai bapak dan anak. Bapak dan anak. kumaha teman. Jadi begini ya kita English speaking aja kan sudah dimulai. Ya. Dalam analisa saya dari seorang perwira tinggi yang betul-betul saya tahu 20 tahun dengan Pak Mitro ya Besta Bali itu sangat dibanggakan oleh ayahnya. Ya, adalah satu pembicarakan. I would like to look assist him. Absolutely, I believe you that you almost know about the political person. Please assist him, Bobo. Ya memang cita-citanya sejak dinikahkan melamar si Titik itu berdua di kamar kerjanya dia ingin menjadi presiden putranya itu. Itulah makanya waktu itu ditanya soal agama bahwa itu apa sekarang. Saya ini memperhatikan dia jangan dulu mengambil. I would like bahwa to be once time to be presiden. Itu betul-betul Pak. Baru kali ini aja dia menyebut Hasyim ya menguburkan ayahnya itu oleh Prabowo. Tidak menyatakan dia Katolik Kristen. Tidak. Nah itulah. Sangat bangga. Bahkan Subianto ini itu pamannya adik saya yang meninggal di Tangerang. Ya, waktu kelas kedua. Dan saya ngobrol dengan bibinya Kartini, rumahnya di Jalan Matraman, suaminya orang Batak. Ya, kita ngobrol juga. Nah makanya saya melihat sekarang seperti linglung Prabowo itu sedih Pak. Tidak jadi presiden tapi menteri pertahanan kayak Mr. Bean kan Pak. Nari-nari sedih saya Pak. Sedih. Nah barangkali ya kita minta bantuan. Silakan kalau sudah hasil lebih baik Putra Sunda yang meresmikan kebun kentang itu. Tapi Prabowo akan terperbaiki dari masyarakat Jawa Barat yang mayoritas Islam memilih dia kemarin. Diangkat lagi namanya, dibersihkan lagi. Itulah beberapa variabel yang pertama ya bisa membantu secara psikologi pendekatan untuk merapikan warga Jawa Barat khususnya dan pribumi Indonesia pada umumnya. Jadi menolong. Yang kedua ya masa kalau betul itu isu dalam medsos itu 1000 T diserahkan dan saya yakin itu benar. Karena bicara sudah di level nasional.
Dikasihkan aja, nggak usah teh setengah teh. Ini aja untuk yang program pangan yang belum jadi dilaksanakan. Udah lebih dari 1 tahun. Nah apa? Untuk Prabowo pemerintah terbantu, koreksi kita tidak kasar, ya, tidak menyebut Prabowo kayak perempuan, enggak, dipelihara. Nah dari aspek itu rakyat tuh, loh, ini Prabowo kok mendirikan koperasi ini, dan kami mengorbankan harga diri kita dengan Teddy, dengan untuk itu, dan memang mampu orang Pangalengan, orang Sumedang untuk pertanian, ya. Nah itu kan membangun juga tercorengnya pemerintah yang sekarang di muka rakyat. Nah itulah sebabnya untuk menghindarkan fitnah dan teriak, kami akan mengajukan proposal itu. Kebetulan sapi sudah siap, tinggal updatingnya aja, harga-harga per saya itu Pak. Kalau ini jadi pendirian partai pribumi itu akan didukung. Momentum sudah kecewa rakyat itu dengan sekarang muncul pribumi gitu, dan ini akan disebarkan ke seluruh Nusantara. Bayangkan umpamanya kalau orang Sunda hudang, nah saya kemarin sudah mencoba Sunda hudang, nah itu dari Dewanda. Kalau setiap suku itu di Indonesia menyuarakan itu saja, orang yang kata hianat kepada lemurnya sendiri akan tersiksa batinnya Pak. Tidak mungkin masuk adu domba lagi. Itu perang urat saraf, ya militer udah tahu lah, ada teritorialnya kan, analisa satu. Akan nirikan. Jadi umpamanya Salemur aja, umpamanya di Cimahi aja, ada yang hianat gitu kan, wah bahaya ya udah, meskipun tidak terucap kepada itu sebagai moral enforcement, how to make the unity, strong unity dari Indonesia. Tidak mungkin lagi diadu domba. Ya kita lagi repot, justru mereka dikasih sumbangan untuk yang sakit dibawa lari, kan sudah terlalu. Jadi kita tuh titik tolaknya bukan kehidupan politik, tapi karena amar ma'ruf nahi mungkar itu menyangkut kebijakan pemerintah, ya terpaksa kita mengutarakan isi hati ini. Nah jadi kalau andai kata kita mengajukan proposal, barangkali maaf ini bukan menganggap rendah Bapak Burhan, ya, tapi minta tolong ini diperlihatkan ke Prabowo ya. Harapan saya kalau ada penghayatan beliau ya kepada proposal ini, saya kira tidak sampai triliun, mungkin ratusan M aja atau mungkin kurang, tapi yang kecil aja dulu, tapi artinya visible untuk dilakukan. Karena apa? Kita yakin kepada diri sendiri bahwa Jawa Barat itu putar-putar untuk tanaman perkebunan itu sudah relatif. Dari Jawa Tengah juga sampai ngontrak di Bekasi untuk tanam semangka. Di Cirebon tidak ada kita ngontrak kebun singkong di Jawa Tengah, tidak ada. Di sini bisa. Nah itulah barangkali Pak pendekatan kami, pendekatan psikologis. Khawatir kalau kita lihat tanah yang sudah belah, kalau ini taruhlah sebulan lagi aja kemarau Pak, jangan artinya baru hudang ya pemerintah ini setelah kejadian. Saya kira titik tolak gue dari perencanaan itu untuk itu. Nah itu jadi saya akan coba juga, silakan Bapak nanti mencoba ini dalam mengajukan ini dari orang koperasi ke orang koperasi Pak. Sebab koperasi pasal 33 itu kan sudah jelas Pak, sudah jelas sekali.
jelas tapi tidak dilaksanakan. Iya, iya, itulah. Saya yang mengerti tentang geologi dan aspek-aspek pertambangan. Aduh Pak, pedih Pak. Nangis. Lagu negara deh Pak. Jadi kita hanya jadi penonton. Ijazah palsunya itu. Jadi wajar lah ngelolanya DPR itu. Jadi kalau Bank Indonesia deputinya diam aja kita ekspor, tapi neraca perdagangan tidak ada, kan udah ngaco sekali Pak kita yang belajar ekonomi ini. Udah ngaco sekali, tidak ada pemasukan devisa yang tercantum di neraca perdagangan. Nah jadi ini juga ya ikut mengingatkan pemerintah, mengajak kawan-kawan yang punya pengetahuan khususnya di bidang mining activities dan geological survey, ya, termasuk kita makro. Nah saya yakin lah kita akan sependapat. Jadi ya gimana ya itu kita yang ke Singapura itu yang ekspor itu bukan pribumi Pak, sayuran itu bukan pribumi, si Ahok-Ahokan yang masih ya. Masa kita akan terus 53 Pak, waktu kami tinggal di Jalan Bungsu yang sekarang veteran. Juragan sayur segar pakai cerna kompra, mikul, pakai nyiru sayurannya tuh takoh baru itu. Ayah saya kebetulan rumah dinas di veteran waktu itu. Nah, itu tahun 51-52 ya. 55 mereka sudah pakai sepeda. Ya. Sudah ngumpul di kebun raja depan Kapolres itu. Ayah saya kebetulan di samping bahasa Belanda ngerti juga. Mereka lagi runingan harga emas sekarang mau berapa dijual. Itu di kebun raja. 58 Pak sudah pakai motor. Makanya 60 ya. Saya dengan Rahman Toleng, saya dengan Gunawan Muhammad, saya dengan Alex Lumono, si Sarwono. Kita demonstrasi 10 Mei 60. Jadi bukan ras. Karena waktu itu seperti tidur PP 10 keluar. Ada larangan dari Bung Karno. Ya. Tapi 65 dari kewarganegaraan. 62 ngejual Freeport untuk ditukar dengan Irian Barat. Ini saya terbuka nih ya kepada Kopassus juga. Itu ditukar dengan 100 tahun. Ya. Masa kita mau 100 tahun merdeka nanti sebentar lagi kan 28 tahun. Masih begini aja keadaannya. Nah, saya kembali sebagai ayah, kakek dari cucu, ya, dari buyut. Aduh, saya sudah harus dan ini saya percayakan kepada tokoh Sunda dalam hal ini Pak Bukan. Paguyuban Pak Sunda juga Pak, udah ngaco jalannya itu Pak. How to make money. Nah, bahkan di sini itu untuk generasi Pasundan, insya Allah bareng mungkin Didi sudah diganti sekarang. Sebentar lagi. Mohon bantuan biar ada Pak. Saya kalau panggil pribadi Joni aja Ginanyar. Ya, dia aja coba dianukan pola pikir itu di rumah. Makin rusak, how to make money semua. Kalau kita bicara fakultas hukum, semua umum itu. Ingin jadi sarjana hukum tuh ngarepkan komisi ya dari kewenangannya. Itulah jadi. Maaf ini saya pribadi sangat percaya sama Pak Burhan dan kawan-kawan. Mohon bantuan ini. Saya akan tetap mengajukan itu barangkali siapa tahu Allah membukakan memberi hidayah. Kita akan mulai bergerak dari daya kolot lah ya.
ibu kota yang lama itu. Dan yakin Pak, makanya Bapak Kak bawa kawan-kawan mantan perwira tinggi jenderal, perwira menengah di sini. Sebab tidak mungkin militer ini di Indonesia tanpa golongan agama dan intelektual. Tidak mungkin. Bagaimana umpamanya kalau kita berpikir sedikit saintifik ya dari segi geologi. Eropa dan Asia mulai bersatu, kemudian dipecah karena teori plat tektonik dengan lipatan struktur geologi yang berbeda. Jadi katingali lapisan emas, makanya pendidikan geologi yang buhun ini yang simpel. Lihat singkapan-singkapan jurang di pinggir ini. Dan kemudian dikembangkan dengan penelitian bukan saja geolistrik, lihat tahanan jenis ya atau seismograf, getaran itu tapi sudah dari foto. Kalau dilihat dengan mata telan yang ada bukit segala macam, dilihat dari udara, ditafsirkan secara geologi. Sekarang pakai sonar getaran ya di dalam air. Jadi kelihatan mudah sekali. Ibarat kita ya bilatungan teh ya roti teh dibelah kelihatan bilatungnya itu kayak begitu. Ya. Dan Amerika itu lebih hampir 100% penafsiran itu berhenti. Makanya bisa dimengerti kalau Cina dengan Amerika yang punya teknologi hampir sejajar berjabat tangan untuk Rebut Indonesia. iya. Nah, yang di atas baik militernya apalagi polisinya. Nah, tapi lamun punya orang Garut, geus wani nembak urang leles, ya. Mikir dua kali kalau Sunda sudah bangkit. Sama dengan seluruh Nusantara. Sieun ku tetangga, ku dulur. Nah, itulah pendekatan yang lebih dalam ke persatuan. Jadi barangkali saya akan bukan memaksakan ya Pak, akan mengajaklah Bapak atau meminta dari Bapak untuk menyampaikan kepada yang berwenang ya, kondisi kita sekarang ini. Wajar ya, orang Jawa Barat kan Gerindra tuh menang di Jawa Barat ya. Justru itu makanya. Jadi wajar juga kita ini tokoh Jawa Barat dipertemukan Gerindra. Iya. Iya. Pak Prabowo. Iya. Wajar itu dipertemukan untuk menyampaikan sesuatu seperti ini. Iya, makanya itu ini satu koreksi juga dari pendekatan Pak Prabowo. Maka 83% memilih Prabowo, kemudian Diterlantarkan. iya, bukan diterlantarkan, kurang acuh. Dan sekarang sasarannya kan Jawa Barat itu dukung Prabowo. Iya. Iya. Iya, makanya itu kalau ini kita jadi diberi bantuan, dengan guys balik pikir bawa teh. Nah, Meskipun belum tentu uangnya dari Pak Prabowo, maksud Bapak. ya iya uangnya uang rakyat Tapi dari pemerintah. kesannya seolah-olah begitu. Uang rakyat yang dimasukkan. Bukan ala rambek apa Prabowo memaafkan begitu. Iya, iya. Nah, jadi saya amanat itu bukan main-main. Ayah kamu Sumitra itu. Ke yang lain disampaikan. Penasaran, takut tutup usia belum sampai Saya mengatakan begini karena ini seperti dosa. Coba saya tiap pulang hari Jumat, moran hayu tar Bandung Hendi. What is wrong with you sudah? Itulah mau ngelamar ke saya bebeja coba, nggak ada yang lain ngelamar. Coba Menteri Pertamanan ketua itu Irjen Ibnu Sujono jadi penerima tamu, padahal saya orang pertama kan. Kalau ke Jawa Timur kan masih prinsip Jawa Tengah
Jadi dia biar aja nanti Pak Burhan ke Prabowo ini nih. Adik-adik saya yang perestas. Major Jenderal aja. Tapi saya tuh ngenes Pak kalau ingat. Ingat pesannya Pak ini. Orang tuanya. Iya coba. Mau ngelamar aja, mau ngelamar. Saya dilarang pulang ke Bandung. Moran hayutan Balumar katanya. What is wrong with you? Macam-macam berapa mitra teh ya, yang ngomong Lono, yang ngomong Inggris. Yang terakhir saya tahu dari Prancis, parle en Prancis. Ya. Itu. Saya merasa kepada orang tua. Betul. Menarik adalah ini. Saya dicap sebagai pengkhianat katanya. Pengkhianat karena ke PRI di Permesta. Allah Maha tahu. Saya datang ke sana bukan datang dengan yuk ke musyawarah pembangunan yang membahas anggaran belanja untuk itu, kemudian membentuk karena tidak puas membentuk PRI Permesta sampai di negara masing, di gubernuran masing-masing para panglima. Bukan berpihak kepada mereka, jangan sampai perang saudara. Saya ikut ke musyawarah pembangunan. Itu tempe atau nanti tua sekali ya. Minumnya aja tuh. Ya mana